program Meaningful Al-Fatihah. Insya Allah akan langsung disampaikan oleh gurunda tercinta kita. Kepada gurunda kami tercinta, Ustadz Musim Al-Fatih, Falyatafaddal alaihi masykuro. Ya, sekali lagi terima kasih Nuhun, jazakallah khair Kang Abdul yang selalu memulai dengan keceriaan dan kebahagiaan. Semoga senantiasa dalam naungan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Izin kembali menyapa dengan salam. Semoga yang menjawab salam saya dengan semangat, antusias. Allah berikan kelimpahan rezeki bertubi-tubi dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, jalan-jalan ke rumah Pak Mamat. Cakep dong. Ini ditungguin cakepnya ya. Makanya kemarin ada yang nanya, Ustadz gimana ya caranya supaya cakep? Gampang, pantun aja. Ya, nanti orang bilang apa? Cakep. Ulangi ya. Jalan-jalan ke rumah Pak Mamat. Cakep. Pulangnya lewat Beji. Saya doakan semoga yang menjawab salamnya semangat, tahun depan naik haji. Amin ya Rabbal Alamin. Yang semangat ya jawab salamnya. Walaupun tidak terdengar, tapi semangat Anda auranya sampai walaupun tidak harus open mic. Izin menyapa dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang jikalau Allah tidak memberikan hidayah kepada kita, niscaya kita tidak akan pernah bisa beribadah kepadanya, termasuk kita tidak mungkin bisa hadir di webinar pengajian online ini kecuali karena hidayah dan inayah yang Allah berikan ke relung-relung jiwa kita sehingga ada keinginan untuk bisa hadir. Karena untuk bisa melakukan kebaikan harus ada dua, hidayah dan inayah. Hidayah yaitu sesuatu yang membuat kita ingin berbuat baik, inayah yang membuat segala sesuatu mendukung diri kita sehingga kebaikan itu yang tadinya niat menjadi tindakan. Dan itu tentu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai semakin seringnya kita ngaji, semakin muncul rasa bangga diri, merasa paling salihah, merasa paling benar, merasa paling tahu ilmu. Karena sekarang ada fenomena hijrah holik, ya. Hijrah yang kemudian saya sebut HD, hijrah disorder. Ya. Apa itu? Ketika orang hijrah, banyak mengkaji ilmu agama, banyak mengkaji ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi, justru seringkali dia gunakan keilmuannya untuk memandang orang lain, untuk menghukumi orang lain. Sehingga di mata orang-orang yang hijrah disorder, semua orang salah, semua orang jelek, semua orang tidak beriman dan bertakwa. Itulah kemudian yang saya sebut dengan hijrah disorder, hijrah yang bermasalah. Karena seharusnya hijrah kita, perubahan diri kita, semakin kita sering mencari ilmu agama, termasuk membahas kajian-kajian tentang Al-Quran, semakin kita menghukumi diri kita, mengukur, sudahkah apa yang kita pelajari, sudahkah kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan untuk menghukumi orang lain, lebih-lebih menghukumi pasangan. Ketika kita belajar tahsin misalnya, bagaimana cara memperbaiki bacaan Quran, lantas kita melihat bacaan suami. Kemudian seorang istri yang hijrah berkata, Pah, baca Quran apa ngedumel? Baca Quran tuh yang benar. Bedain kho sama gho. Bedain mana hamas. Makanya belajar. Itulah yang saya sebut dengan hijrah disorder. Fenomena hari ini yang kemudian perlu kita muhasabahi. Jangan sampai kita termasuk bagian orang-orang yang terkena hijrah disorder. Hijrah yang kemudian membuat kita lebih tajam memandang orang lain. Dan itu seringkali disematkan oleh iblis ke dalam hati-hati orang yang sedang hijrah.
Gitu ya kawan-kawan. Dan semoga apa yang kita bahas semalam hari ini tentang meaningful Al-Fatihah bisa membuat kita lebih menghayati surat yang sangat istimewa ini, yang Nabi Muhammad SAW pernah bersabda dalam hadis yang sahih, banyak kesamaan antara kitab-kitab yang Allah turunkan. Banyak kesamaan. Antara Taurat, Injil, Al-Quran. Ada beberapa kesamaan. Gitu ya. Tetapi ada satu surat, salah satunya, Al-Fatihah, yang tidak pernah Allah berikan kepada kitab suci sebelum Al-Quran. Al-Fatihah susunannya, temanya, gestur cara menyampaikannya, bahasanya, semuanya tidak pernah Allah Subhanahu wa taala turunkan di kitab suci sebelumnya. Disebutkan juga Al-Fatihah sebagai Sab'ul Mathani, 7 ayat yang berulang-ulang. Ya. Dan kalaulah kawan-kawan memahami, Allah tuh senang banget ketika hambanya membaca surah Al-Fatihah. Kenapa? Al-Quran berisi 114 surat. Dan biasanya surat-surat Al-Quran itu menceritakan beberapa perkara. Biasanya menceritakan apa? Sar'uman qablana, syariat-syariat sebelum Islam. Diceritakan kisah Musa, Ibrahim. Ya. Yang kemudian yang kedua, perkara al-halal wal haram. Perkara halal dan haram. Ya. Maka Quran menceritakan perkara halal haram biasanya diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Ketika ada ayat diawali ya ayyuhalladzina amanu, biasanya ayat selanjutnya tentang perkara halal dan haram, perintah dan larangan. Selalu begitu. Tetapi beda dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah tidak ada cerita orang-orang terdahulu. Di Al-Fatihah juga tidak ada halal dan haram. Al-Fatihah pure, hanya berisi dialog cinta antara seorang hamba dengan Tuhannya. Itulah kenapa wajar jika Allah ingin kita orang beriman mengulang-ulangnya sampai 17 kali minimal dalam sehari. Belum kalau kita sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah 10 rakaat atau 12, berarti 17 tambah 12 sudah 29. Belum tahajud, belum duha. Maka begitu seringnya kita membaca Al-Fatihah, sungguh ironis jika kita tidak memahami kandungan yang begitu indah dari surah Al-Fatihah. Oleh karena itu yuk bareng-bareng belajar, mumpung baru mulai, ajakin yang lain, ya dicolek itu sebelahnya, gedein volumenya, kali aja suami ikut denger gitu ya, walaupun kadang-kadang suami ikut dengarnya sambil menjaga gengsi, pura-pura nggak dengerin, padahal dengerin. Kalau bisa pakai headset biar lebih jelas suara yang saya sampaikan. Pakai headphone seperti Bunda Sri Parastuti itu pakai headphone jadi tidak terganggu suara-suara di luar kajian malam hari ini. Lebih bagus lagi pakai speaker hajatan sehingga terdengar bukan oleh Anda saja tapi terdengar oleh orang sekomplek dan insya Allah bermanfaat. Oleh karena itu yuk bareng-bareng belajar di kajian Quran Holik dengan tema Meaningful Al-Fatihah. Izin share screen ayah bunda agar lebih maksimal kajian pada malam hari ini. Tapi sebelum share screen boleh dong direspon apakah suara saya jelas, gambarnya jelas, dan semuanya aman? Aman ya? Siap. Kalau aman izin share screen. Bagaimana kawan-kawan? Apakah sudah nampak screen yang saya share? Dan apakah semuanya masih dalam kondisi aman? Aman ya? Masya Allah. Ini foto kapan ya? Masya Allah. Mirip sama saya fotonya. Siap. Bismillah kawan-kawan. Kita mulai kajian ini dengan kembali meluruskan niat
bukan karena mengisi waktu luang, bukan karena sekedar pengen tahu, tapi pastikan setiap kita ngaji, baik online maupun offline, niatkan untuk mengamalkannya. Karena al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu tanpa amal seperti pohon tanpa buah. Tentu ketika kita mencari ilmu belum mengamalkan tetap ada manfaatnya. Layaknya pohon yang tidak berbuah tetap ada manfaatnya. Tapi tentu tidak signifikan. Pohon itu kemudian akan signifikan manfaatnya ketika dia tumbuh, bisa menaungi orang di bawahnya dan juga berbuah. Sehingga orang di bawahnya yang sedang kelaparan bisa kemudian terbantu dengan buah yang dihasilkan dari pohon tersebut. Maka niatkan setiap ngaji baca doa yang dibaca oleh Nabi. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa'. Yang artinya, ya Allah, aku berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Apa ciri-ciri ilmu yang tidak bermanfaat? Ilmu yang tidak membuat kita semakin beriman kepada Allah, ilmu yang tidak membuat kita bertambah amal solehnya, ilmu yang sekedar menambah pengetahuan. Maka yuk bareng-bareng kita berdoa. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Kemudian doa itu dilanjutkan wa min qalbin la yakhsha. Ya Allah, aku berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat dan dari hati yang susah khusyuk. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha. Ya Allah, aku berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat dan aku berlindung dari hati yang sering tidak khusyuk. Termasuk membaca Al-Fatihah tanpa makna, itu disebabkan hati kita terlalu sering terlalaikan dengan urusan dunia. Panjang riwayat doanya, tapi saya sampaikan sesuai dengan tema pengajian kita. Cukup dua saja. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha. Kawan-kawan yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini saya sangat bahagia bisa diundang pertama kali sepertinya. Saya lupa-lupa ingat ya. Di Quran Holic walaupun MC-nya tetap Kang Abdul ya. Saya bertemu Kang Abdul di mana-mana ya, Masya Allah. Ini MC kondang ya. MC sudah bertaraf internasional, Masya Allah. Tabarakallah. Dan temanya sangat-sangat luar biasa. Sangat-sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Karena ilmu yang paling keren itu adalah ilmu yang relate, yang relevan. Ya, Al-Fatihah kurang relate apa? Kita baca setiap hari. Ada yang hari ini belum baca Al-Fatihah? Coba. Ada nggak yang hari ini tidak atau belum baca Al-Fatihah? Ada? Tidak ada. Semuanya sudah membaca Al-Fatihah. Maka alangkah ruginya kalau Al-Fatihah yang kita baca seperti burung beo yang diajarin bacaan-bacaan sholat atau bacaan Al-Quran. Bisa nggak burung beo diajarin membaca Al-Fatihah? Membunyikan surat Al-Fatihah. Bisa nggak burung beo diajarin? Bismillah. Bisa nggak burung beo? Coba. Bismillah. Tuh, pada ngikutin kan burung beonya? Bisa. Tapi apa bedanya burung beo dengan manusia? Harusnya manusia itu berbeda dengan burung beo. Kalau burung beo sekedar mengucapkan tanpa tahu maknanya. Sedangkan manusia yang harusnya berakal, tidaklah dia mengucapkan sesuatu sebelum dia menghayati dengan hatinya. Ya. Dan materi ini sering banget saya ulang-ulang dan semoga tidak bosan dan semoga makin menguatkan apa-apa yang sering kita bahas. Karena memang Al-Fatihah itu sangat penting sehingga harus terus berulang, diulang lagi sampai betul-betul menghujam ke dalam jiwa dan hati kita semua. Bahkan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih. Hadis riwayat Imam Bukhari, Rasul bersabda, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab.
Tidak sholat, tidak ada sholat kata Nabi. Sebagian ulama menafsirkan tidak sah sholatnya. Siapa yang tidak sah sholatnya? Liman lam yaqra. Bagi orang yang tidak membaca bifatihatil kitab, yaitu pembukanya kitab Al-Quran, yaitu surah Al-Fatihah. Saking pentingnya Al-Fatihah, sampai sholatmu tidak akan diterima oleh Allah tanpa surat ini. Berarti Al-Fatihah penting atau penting banget ayah bunda? Direspon dong di kolom chat, saya pengen tahu nih. Sambil nunggu kawan-kawan yang masih on the way ya. Penting atau penting banget? Penting banget. Bahkan, sebagaimana yang tadi saya jelaskan di awal, dalam satu hadis Rasulullah SAW menjelaskan yang intinya seperti yang saya jelaskan di awal bahwa Al-Fatihah tidak pernah Allah turunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah itu the special one, guys. You know, guys, that Al-Fatihah is the special one. Tahu nggak sih kawan-kawan? Nah, ini kayaknya nggak cocok saya pakai bahasa itu ya. Ini karena partisipannya bukan anak-anak muda tapi pernah muda ya. Tahu nggak sih kawan-kawan bahwa Al-Fatihah tuh keren banget ya. Maka untuk bisa menemukan makna dari surah Al-Fatihah, ini surat Al-Fatihah ya, 7 ayat, para ulama sepakat. Jumlah Al-Fatihah ada 7 ayat, para ulama bersepakat tanpa ada perbedaan pendapat. Hanya saja kemudian nanti para ulama berbeda pendapat. Al-Fatihah yang 7 ayat itu ayat pertamanya apa? Para ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan ayat pertamanya Bismillah. Ada yang mengatakan ayat pertamanya Alhamdulillah. Itulah kenapa di sebagian masjid, sebagian imam membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan jahar, dengan dilantangkan, terdengar oleh makmum. Sebagian imam yang lain tidak menjaharkan Bismillah, tapi menjaharkan Alhamdulillah karena memang sebagian ulama mengatakan Bismillah bukan ayat pertama, ayat pertamanya Alhamdulillah. Lantas pertanyaan selanjutnya, kalau memang Alhamdulillah itu ayat pertama, 7 ayatnya dari mana? 7 ayatnya Siratul ladzina an'amta alaihim ayat ke-6, ghairil maghdubi alaihim waladdallin ayat ke-7. Jadi ayat 7-nya dibagi dua sehingga tetap 7 ayat. Jelas sampai sini ya? Jadi jangan sampai perbedaan bismillah kencang atau nggak kencang membuat kita bermusuhan. Padahal dua-duanya benar, dua-duanya memiliki dalil, memiliki argumentasi yang bisa diterima, dan keduanya ijtihad para ulama. Dan ini terjemahan, ini namanya terjemahan. Bisakah kita menikmati Al-Fatihah dengan terjemahan? Sebenarnya bisa. Ketika Anda sholat, Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hati berkata, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Misalnya begitu. Bisa saja. Tapi kemudian, kalau kita berfokus kepada terjemahan Al-Fatihah, kita hanya sibuk membicarakan Allah. Bukan bicara sama Allah. Sedangkan Al-Fatihah harusnya menjadi dialog. Bukan menjadi informasi bahwa Allah itu maha pengasih. Makanya kalau kita ucapkan dalam hati, ketika mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian kita ngomong dalam hati dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, itu lebih cocok membicarakan Allah apa bicara sama Allah termasuknya. Boleh dong direspon di kolom chat ayah bunda. Kalau di dalam hati kita berkata dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, itu lebih tepat masuk ke mana? Membicarakan Allah apa bicara sama Allah? Membicarakan Allah. Berarti Allahnya jadi pihak ketiga. Ya nggak? Iya. Lebih ke membicarakan Allah. Karena biasanya kalau bicara sama Allah tuh pakainya engkau, kamu, bener nggak? Contoh begini, saya ngomong begini, Kang Abdul tuh orangnya baik loh. Dia itu nggak pelit. Berarti saya sedang bicara sama Kang Abdul atau membicarakan Kang Abdul depan orang?
membicarakan. Oleh karena itu, tahapan untuk bisa menemukan makna dari Al-Fatihah adalah kita harus naik tangga demi tangga, urutannya harus ditempuh dari awal sampai puncak meaningful, the ultimate meaning of Al-Fatihah. Tangga pertamanya apa? Ya harus ngerti dulu, harus tahu terjemahannya dulu secara perkata. Ini PR kita bersama kawan-kawan. Kenapa? Karena harusnya Al-Fatihah itu kita maknai setiap helaan nafas, bukan satu ayat, tapi setiap kata, gitu ya. Dan sekarang sudah banyak aplikasi Quran yang bisa membuat kita tahu terjemahan Al-Fatihah dari kata demi kata dan tidak ada cara lain kecuali dihafal kawan-kawan. Bismillah dengan Bismi nama Allah, Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih dan seterusnya. Tetapi ini nggak cukup untuk bisa menikmati Al-Fatihah. Tapi ini menjadi langkah awal. Ya. Dan seperti yang sudah saya sampaikan, Al-Fatihah itu bukan monolog, bukan surat yang kita baca seperti baca mantra depan Allah. Bukan kawan. Al-Fatihah itu dialog. Tadi saya sebutkan ya, surat Al-Quran biasanya cerita apa coba? Masih ada yang ingat gak? Biasanya dari 114 surat Al-Quran, biasanya surat Al-Quran itu cerita tentang beberapa perkara. Ada yang tahu perkara apa saja biasanya? Yang tadi di awal nyimak mesti tahu. Perkara tentang apa? Kisah orang-orang sebelum kita ya. Syar'uman qoblana halal haram, surga neraka betul. Sejarah hukum ya. Biasanya begitu. Tapi Al-Fatihah, ada nggak sejarah di Al-Fatihah? Tidak ada. Di Al-Fatihah ada ayat tentang hukum nggak? Halal haram di Al-Fatihah? Tidak ada. Di Al-Fatihah ada surga neraka nggak? Di Al-Fatihah ada cerita surga neraka? Tidak ada. Jadi ini surat yang luar biasa kawan-kawan. Ini nggak nyeritain siapapun kecuali dialog antara hamba dengan Robnya. Dan ini dalilnya, jalan ke surga itu pun dalam bentuk dialog ya Bu Dianti. Ini dalilnya hadis riwayat Imam Ahmad yang inti dari hadis ini bahwa sadari setiap kita membaca Al-Fatihah itu langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu ayat kita baca, Allah jawab. Satu ayat kita baca, Allah jawab. Maka rasakan setiap membaca Al-Fatihah harus ada jeda. Jeda itu salah satu definisi dari tartil kawan-kawan. Ada jeda. Dan dari jeda itu kita merasakan Allah sedang menjawab. Kata Nabi Muhammad SAW disabdakan dalam hadis Qudsi, Allah berfirman, saya membagi salat antara diriku dan hambaku menjadi dua. Untuk hambaku apa yang dia minta. Ketika hambaku membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah menjawab, hambaku memujiku. Ketika Allah Subhanahu wa taala mendengar hambanya membaca Ar-Rahmanir Rahim, Allah kembali menjawab, hambaku mengulangi pujiannya untuk. Ketika hambanya membaca Malik Yaumiddin, Allah kembali menjawab dengan jawaban penuh cinta, rasa bahagia, karena merasakan hamba-hamba yang memuji Allah. Dan itu disampaikan di hadapan para malaikat, yang mana dulu malaikat sempat menyaksikan para manusia dengan berkata manusia itu tidak pantas jadi khalifah karena mereka akan berbunuh-bunuhan. Betul sebagian manusia berbunuh-bunuhan, tapi masih ada manusia yang mau memuji Allah. Maka Allah dengan bangga menceritakan itu di hadapan para malaikat. Malaikat lihat manusia memujiku dan dia mengulangi pujiannya untukku. Dan begitu seterusnya kawan-kawan. Jadi rasakan setiap kita baca Al-Fatihah, kapanpun, dimanapun, rasakan ada jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang kita kenal dengan istilah ihsan. Maka mari kita bahas ayat demi ayat. Dan semoga setelah kita belajar, kita bisa kemudian
melahirkan sugesti positif. Ya, kita kalau kita mau mempelajari tentang terapi, ada namanya TOP, kawan-kawan, terapi olah pikir. Jadi ternyata semua penyakit salah satu sebabnya karena pikiran, dan ada terapi namanya TOP, terapi olah pikir. Salah satu metode dalam terapi olah pikir adalah metode sugesti positif yang repetition, yang berulang. Dan ternyata kawan-kawan, Al-Fatihah itu isinya sugesti dan afirmasi positif. Wajar saja jika harusnya sholat itu melahirkan ketenangan, namun sayang kenapa banyak orang sholat tapi tetap tidak tenang, karena dia tidak memahami apa yang sedang dia baca. Sehingga bacaan Al-Fatihah baik dalam sholat maupun di luar sholat tidak melahirkan ketenangan batin, karena sugestinya nggak masuk ke alam bawah sadar. Karena sugesti syaratnya bisa masuk ke alam bawah sadar harus dipahami. Kalau tidak paham tidak bisa. Maka yuk kita mulai pelan-pelan. Dan saya harap kalau udah tahu dipraktekkan. Jangan just to know, jangan sekedar tahu, tapi untuk apa namanya action, untuk kita lakukan dalam kehidupan. Dan semoga di sholat terdekat, baik tahajud maupun subuh nanti, kita sudah mempraktekannya. Siap ya? Karena materi ini saya sering ulang, maka saya sering menyampaikan bahwa yuk, jangan sampai banyak ngaji, jangan sampai kita jadi ahlul webinar, ahlul pengajian, ahlul majelis ilmu, tetapi tidak merubah pribadi kita menjadi lebih baik. Ya. Kita mulai dari ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Kawan-kawan, sugesti positif yang muncul di dalam hati kita, yang kita usahakan kita sugestikan ke alam bawah sadar kita setiap sholat, setiap mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, yaitu apa? Ucapkan sebagai sugesti, I am never alone, Allah is always there with me. Apa artinya? Aku tidak pernah sendirian, karena Allah selalu ada di sampingku. Jadi bismillah itu salah satu obat untuk orang-orang yang sedang merasakan loneliness. You know loneliness? Siapa sih orang-orang yang loneliness? Apakah orang yang hidup sendiri? Enggak. Orang-orang yang terkena penyakit loneliness itu bukan, nggak mesti hidupnya sendiri. Bisa jadi hidupnya rame, tapi dia merasa sendiri. Ada nggak? Atau Anda pernah nggak ngalamin itu? Di rumah banyak orang, tapi Anda merasa nggak ada yang ngertiin Anda. Nggak ada yang merhatiin Anda, so you feel loneliness. Maka Anda merasakan sendiri, kesepian di tengah keramaian. Maka kalau Anda sedang merasakan itu, ucapkan dengan lisanmu, dengan penuh kesadaran yang lahir dalam hati, sugesti positifnya, yaitu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dan munculkan sugesti bahwa I am never alone. Allah is always there with me. Saya nggak pernah sendirian. Semua orang boleh meninggalkanku. Semua orang boleh tidak memperhatikanku. Semua orang boleh tidak mendengarkanku. Bahkan semua orang boleh salah paham tentang diriku. Tapi tidak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak pernah meninggalkanku. Allah selalu mendengarkan segala curhatanku. Allah selalu ada di sampingku. Dan Allah tidak pernah salah paham kepadaku. Dan yang paling penting, Allah tidak pernah memberikan justifikasi negatif kepadaku. Dan Allah lah yang paling suka jika kita berkeluh kesah di hadapannya. Itulah kenapa Nabi Muhammad SAW bersabda, Kullu amrin ribalin la yubda bibasmalah fahuwa abtar. Segala perkara, apapun aktivitasnya, yang tidak dimulai dengan bismillah, maka Allah tidak mau menemani urusan itu. Berarti pemahaman terbaliknya bagaimana? Berarti pemahaman terbaliknya, segala sesuatu yang dimulai dengan bismillah, maka yakini bahwa kamu tidak sendirian.
Itulah kenapa setiap kita mau aktivitas keluar dari rumah apa doanya? Ya, doanya juga diawali dengan Bismillah. Tawakkaltu 'ala Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Ya Allah, aku yakin Engkau di sampingku. Mungkin aku merantau sendirian, tapi aku tahu Engkau selalu di sampingku. Engkau selalu menjagaku. Engkau selalu ada untukku. Aku titip ya Allah, tawakal tu ala Allah. Aku titip yang aku tinggalkan. Terpaksa aku meninggalkan mereka untuk beraktivitas, memberikan kemanfaatan di luar rumah. La haula wa la quwwata illa billah. Dan aku tidak punya daya dan upaya. Siapa diriku yang menyombongkan diri di hadapanmu, sedangkan detak jantungku bisa engkau hentikan kapanpun engkau mau. Dan siapa diriku yang kemudian terlalu khawatir dengan masa depanku, sedangkan seluruh alam semesta dalam genggamanmu. Maka efek dari bismillah seharusnya melahirkan ketenangan dan tidak pernah merasa sendirian. Dan bahasa romantisnya, I'm never alone, Allah is always there with me, itu sugestinya. Sugestinya. Kemudian kalimat yang muncul dalam hati apa? Temani aku ya Allah. Temani aku ya Allah. Dan ketika Anda bilang temani aku ya Allah, yakini Allah menjawab, aku akan selalu menemanimu hambaku, kemanapun engkau pergi, aku selalu ada di sampingmu. Dan itu jawaban bukan dari saya. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya dalam Al-Quran, Allah berfirman, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dan dia Allah selalu bersama hambanya. Dan dia Allah selalu bersamamu dimanapun kalian berada, kapanpun kalian berada. Allah selalu bersamamu. So, jangan pernah insecure. Jangan pernah merasa terlalu berlebihan khawatir. Ustadz, saya single mom. No, you are not single. Kamu nggak sendirian. Selalu ada Allah di samping. Oke, bungkus kawan-kawan ya. Bismillah. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW, ini rumus supaya tidak insecure. Ketika Nabi Muhammad diberikan wahyu pertama, ada yang tahu wahyu pertama bunyinya gimana? Ada yang tahu? Wahyu pertama? Ya, Iqra. Apa artinya? Bacalah. Tahu nggak? Ketika malaikat Jibril memeluk Nabi Muhammad, kemudian memerintahkan Nabi Muhammad untuk membaca, tahu nggak jawaban Nabi Muhammad apa? Ma'ana biqari. Aku tidak bisa membaca. Dengan raut muka penuh rasa takut dan dada berdebar-debar karena merasa mengalami sesuatu yang tidak pernah dialami sebelumnya. Beliau bertemu malaikat Jibril dalam wujud aslinya, kawan-kawan. Dan beliau mendapatkan perintah yang beliau tidak mampu. Iqra, diulangi oleh malaikat Jibril, baca. Nabi Muhammad kemudian menjawab dengan jawaban yang sama, ma'ana biqari. I cannot read, saya nggak bisa baca. Sampai ketiga kali Nabi Muhammad menjawab yang sama, kemudian dilanjutkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau kamu merasa tidak mampu, ucapkan bismillah dalam bentuk ayat tadi, bismi rabbikal ladzi khalaq. Sebut nama Tuhanmu. Tuhanmu akan menemanimu, dan ketika Tuhanmu menemanimu, semua akan baik-baik saja. Maka Nabi Muhammad pun kemudian bisa menirukan. Dengan apa? Dengan menyebut nama Tuhannya yang telah menciptakan dia. Bisa dipahami kawan-kawan? Maka kalau ada amanah yang Allah berikan kepada kita, yakini Allah tidak pernah salah memilih pundak. Ucapkan bismillah. Dan yakini bahwa I'm never alone. Allah is always there with me. So I can do it. Saya yakin saya nggak pernah sendirian. Allah selalu di sampingku dan saya yakin bisa mengerjakan amanah ini. Begitu kawan-kawan. Ustadz, ada apa? Mampu nggak ya? Saya diamanahi jadi kepala sekolah. Bebannya berat banget. Kenapa? Saya tahu jadi kepala sekolah yang jujur itu kadang tidak disukai oleh guru-guru misalnya. Maka kul bismillahirrahmanirrahim. Ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Dan yakini engkau tidak sendirian menjalani amanah itu.
Allah selalu di sampingmu dan yakini bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin memberikan beban kecuali Allah tahu hambanya mampu. Dan hambanya akan mampu jika Allah menemaninya. Bisa dipahami kawan-kawan? Ya. Jadi you are not alone. Kita nggak pernah sendirian menjalani kehidupan ini. Makanya orang-orang yang overthinking, orang-orang yang anxiety disorder, itu orang-orang yang merasa menjalani kehidupan sendiri. Benar nggak? Orang-orang yang overthinking, orang-orang yang kecemasan berlebih itu orang-orang yang seolah-olah dia hidup tuh sendirian. Ya kalau saya mati gimana anak-anak saya? Kalau suami saya di PHK terus gimana? Seolah-olah there is no Allah, di situ gak ada Allah dalam kehidupan kita. Maka coba deh sebelum apa-apa tuh Bismillah dulu. Sebelum kerja Bismillah dulu. Biar apa? Biar merasa ditemani sama Allah. Ya. Jadi kalau cemas ya, bagaimana sih kalau muncul kecemasan? Ya, kul Bismillah, Bismillah. Terus setelah Bismillah apa? Fa'idha faragta fansab. Kalau sudah selesai dengan satu aktivitas, mulailah aktivitas yang lain dengan Bismillah. Karena orang-orang yang anxiety, orang-orang yang overthinking itu salah satu penyebabnya karena tidak padatnya kegiatan yang bermanfaat. Dia banyak kegiatan-kegiatan atau banyak waktu kosong yang disia-siakan. So, ketika datang cemas yang berlebih, maka segera ucapkan Bismillah dan lakukan hal-hal yang positif. Dalam kaidah psikologi bergerak. Makanya olahraga termasuk bagian ikhtiar untuk memperbaiki mood, untuk memperbaiki untuk kemudian sedikit mengurangi overthinking dan anxiety disorder. Begitu? So, kalau ada apa-apa bilang apa? Bismillahirrahmanirrahim. Saya nggak sendirian. Dan itu sering banget saya rasakan kawan-kawan. Ya. Kawan-kawan tahu nggak awal kalir dakwah saya itu dibangun dari apa? Ya, sering-sering baca Bismillah. Ya. Betul, kalau sudah psikosomatis tuh wah, menjalar ke tubuh tuh. GERD, asam lambung, dada berdebar, kemudian PD ya, phobia disorder, insomnia. Coba, caranya apa kalau merasakan kecemasan berlebih? Do something. Kerjakan aja. Yang bisa Anda kerjakan hari itu dan ucapkan bismillah. Betul. Ya bismillah. Kalaupun mati, gak cuman Pak Herdi, semua orang akan mati kan. Bismillah. Yakini bahwa kita kita manis sama Allah. Bungkus kawan-kawan? Bungkus. Ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat. Saya buat ini satu rangkaian. Ini namanya tiga ayat dalam bahasa Arab. Kalau Anda belajar bahasa Arab, ayat 2, ayat 3, ayat 4 itu satu satu paragraf. Kenapa? Karena coba lihat. Bunyi ayatnya begini ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian ayat tiganya apa? Ar-Rahmani. Padahal dalam bahasa Arab, kalimat baru itu harusnya dhammah, harusnya Ar-Rahmanu itu. Kalau memang itu kalimat baru. Kenapa kok ayat ketiganya Ar-Rahmani tiba-tiba langsung kasroh? Karena ayat ketiga ini melanjutkan ayat 2, masih menjelaskan tentang Robbi. Jadi ayat 3 ini bukan ayat baru, bukan kalimat baru, tapi kalimat yang menjelaskan kalimat yang kedua. Paham nggak maksud saya? Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim itu bukan kalimat baru, tapi kalimat yang Allah ucapkan untuk memperjelas kalimat Robbi. Jadi Allah tuh ya Robbil Alamin, Allah tuh ya Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah tuh ya Malik Yaumiddin. Tapi ayat utamanya apa? Ayat utamanya Alhamdulillah. Jadi ayat 2, ayat 3, ayat 4 itu utamanya tuh gratitude, kebersyukuran. Bersyukur kepada Allah. Yang apa? Nah, jadi misalnya begini. Terima kasih ya Kang Abdul, orang yang baik hati, pengertian, tidak sombong. Kan tiga sifat yang disebutkan tadi ya, baik hati,
Pengertian tidak sombong. Tapi utama dari kalimat itu adalah apa? Kebersyukuran saya kepada Kang Abdul, yaitu kalimat alhamdulillah. Jadi ayat 2, ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 itu sebenarnya intinya cuma alhamdulillah. Jelas gak maksud saya? Jadi sebenarnya alhamdulillah itu cukup. Alhamdulillah cukup itu sebenarnya. Tapi dijelaskan alhamdulillah segala puji bagi Allah. Allah yang seperti apa? Allah yang mengatur alam semesta. Terus Allah yang maha pengasih maha penyayang. Terus Allah yang menguasai hari pembalasan. Tapi intinya alhamdulillah itu. Jelas tidak ayah bunda? Paham? Jadi ketika Anda mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin, kasih jeda antara ayat itu dan setiap jeda coba deh ingat momentum terindah yang pernah Allah berikan. Satu, dua, tiga. Minimal tiga berarti. Sesuai dengan jumlah ayatnya ya. Ayat dua, setelah selesai membaca ayat dua, ingat momentum terindah. Selesai membaca ayat tiga, ingat momentum terindah. Selesai membaca ayat keempat, ingat momentum terindah. Bisa dengan dua cara kawan-kawan. Bisa recall your experience. Recall itu apa? Mengingat kembali kejadian masa lalu yang paling menyenangkan. Atau kalau Anda nggak bisa, mungkin terlalu sedih masa lalu Anda sehingga tertutupi kebahagiaan itu, bisa dengan imajiner, membayangkan kehidupan yang sangat indah yang Anda harapkan terjadi dalam hidup Anda. Paham tidak? Ya, jadi ketika Anda baca, contoh ya, kalau saya ya, contoh ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Makasih ya Allah, Engkau izinkan hamba menggandeng tangan orang tua hamba, tawaf mengelilingi Ka'bahmu. Tanpa biaya sepeser rupiah pun. Di tengah hamba pernah merasa tidak mungkin berangkat ke Baitullah karena kelemahan ekonomi hamba, tapi engkau berangkatkan dengan caramu. Ar-Rahmanir Rahim. Makasih ya Allah engkau berikan anak-anak yang sehat. Maliki Yaumiddin. Makasih ya Allah. Jadi tiga kali. Dalam teori NLP, Neuro Language Programming, untuk bisa memasukkan keyakinan, belief, itu kita minimal mengulang sesuatu itu tiga kali. Bisa dipahami kawan-kawan? Setiap kita punya ya. Atau misalnya Ustadz, saya nggak pernah umroh. Masa lalu saya biasa-biasa aja. Paling main ke keliling sawah. Itu kurang powerful. Oke, kalau Anda nggak bisa recall your experience in your life, mungkin kurang kuat gitu ya, maka Anda boleh dengan cara imajiner. Misalnya begini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Makasih ya Allah, aku yakin di masa depan aku akan haji bersama ibu bapak aku. Ar-Rahmanir Rahim. Makasih ya Allah, aku yakin di masa depan aku akan jadi orang kaya raya berlimpah rezekinya. Maliki Yaumiddin. Makasih ya Allah, aku yakin di masa depan aku akan menjadi pribadi yang bermanfaat untuk banyak orang. Begitu juga bisa. Intinya apa? Gratitude, kebersyukuran. Jadi lahirkan vibe positif setiap membaca ayat 2, 3, 4 dengan mengingat atau mengimajinasikan kisah-kisah indah dalam hidup. Sampai sini bisa dipahami kawan-kawan? Boleh direspon di kolom chat. Ya. Ingat, di awal-awal saya yakin tidak mungkin langsung masuk ke alam bawah sadar. Nggak mungkin. Tapi Al-Fatihah diulang berapa kali? 17 kali. 7 hari dalam sepekan. 30 hari dalam sebulan. 300 berapa tuh? 300 berapa? 350. 360 hari dalam setahun. Itulah masuk ke dalam alam bawah sadar. Alam semesta mendukung kawan-kawan. Begitu loh kinerja Al-Fatihah untuk mempengaruhi alam bawah sadar tuh begitu caranya. Oh kita baca Al-Fatihah nggak ngerti apa-apa ya. Boro-boro jadi sugesti yang ada ngelantur. Mulutnya membaca Alhamdulillahirabbil alamin, hatinya mengingat kompor udah mati atau belum. Betul? Tapi tidak boleh merem ya, tidak boleh merem. Jadi gini kawan-kawan, membaca Al-Fatihah dalam sholat itu gelombang otaknya alfa. Sebisa mungkin alfa. Itu gelombang otak yang paling pas untuk orang yang membaca Al-Fatihah saat sholat. Ya.
Gak boleh merem, makruh hukumnya. Para ulama mengatakan memejamkan mata ketika sholat itu hukumnya makruh. Kenapa makruh? Karena tidak sopan. Bayangkan aja, Anda sedang berdiri di hadapan atasan Anda, terus Anda merem. Kira-kira kalau Anda jadi atasannya gimana perasaan Anda? Anda sedang berdiri di hadapan atasan Anda, terus Anda merem. Kira-kira kalau Anda jadi atasan dia, apa perasaannya? Tersinggung. Karena bentuk menghormati atasan itu bukan dengan memejamkan mata, tapi dengan menundukkan kepala. Itulah kenapa saat sholat kita menundukkan kepala dengan cara melihat ke tempat sujud begitu kawan-kawan. Ya? Iya. Praktek ya nanti ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bayangkan Anda naik haji, menggandeng kedua orang tua Anda wukuf di Padang Arafah. Itu semakin sering dibayangkan dan diyakini dan bilang makasih sama Allah. Contoh begini deh, begini kawan-kawan. Tetap tidak boleh walaupun merem tujuannya untuk fokus, tetap nggak boleh karena kita sedang di hadapan Allah gitu ya. Kalau bersyukurnya tiba-tiba sampai nangis, oh bagus itu. Jangan ditahan, keluarkan itu energi baik ya. Karena bahagia itu ada tingkatannya. Jika bahagianya level up, level paling tinggi justru bukan ketawa, bukan senyum, tapi justru mengeluarkan air mata. Jelas ya? Begitu kawan-kawan. Bungkus gak? Bungkus? Bungkus gak nih? Bungkus ya? Siap praktek ya kawan-kawan ya? Boleh dengan dua cara ya kawan-kawan. Biasanya kalau usianya 50 tahun ke atas, itu caranya recall. Karena pengalaman hidup dia kan banyak tuh. Tapi biasanya anak-anak usia 20 tahun atau bahkan 30 tahun biasanya imajiner. Bilang terima kasih untuk keyakinan Anda bahwa masa depan Anda akan begini dan begitu. Boleh dua-duanya. Dan dua-duanya bagus. Dua-duanya karena otak kita ini perlu dipahami ya. Ini fun fact-nya tuh begini. Otak kita tuh tidak bisa membedakan mana yang real, mana yang imajinasi. Makanya buktinya apa? Buktinya begini kawan-kawan. Coba boleh nggak ikuti gerakan saya untuk membuktikan bahwa otak kita itu tidak bisa membedakan mana yang real, mana yang imajinasi. Boleh ikuti gerakan saya? Letakkan tangan Anda di hadapan muka Anda, boleh? Yang on cam. Begini, kayak orang mau minta duit, bukan ditempelkan di muka. Begini. Satu aja, sudah? Terus bayangkan nih, dilihat, alihkan pandangan matamu ke telapak tangan. Yang lurus ya, jangan gini, nanti tumpah. Yang lurus. Dan bayangkan di situ ada piring, warna putih ya. Piring warna putih. Bayangkan piring warna putih. Ada ya? Ada. Di atas piring warna putih itu ada mangga muda, putih kehijau-hijauan, yang baru diiris. Sudah mulai kerasa ya air liur bertambah betul? Sudah mulai kerasa? Dan coba pindahin piringnya ke sebelah kiri, boleh? Ke tangan sebelah kiri, pindahin. Dan masih di situ ada mangga ya, irisan mangga, masih putih saking mudanya. Boleh diambil satu potong, mangganya udah dipotong-potong. Boleh masukkan ke mulut dan boleh silakan kunyah. Apa perasaannya? Ada rasa asam-asamnya enggak? Itulah bukti bahwa otak kita itu bekerjanya sama antara yang nyata dan yang diimajinasikan kawan-kawan. Dan otak kita akan membangun sistem jika itu diulang-ulang. Keren banget otak kita tuh kawan-kawan. Makanya itu bisa jadi negatif, bisa jadi positif kawan-kawan. Ada orang yang trauma KDRT. Jadi ada orang yang trauma KDRT. Tahu KDRT? KDRT itu
kekerasan dalam rumah tangga. Jadi tiap malam istrinya dipukul sama suaminya, hampir tiap malam. Dan itu repetition, berulang, 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 berulang. Saking berulangnya masuk ke alam bawah sadar, otaknya mengakses. Dan tahu nggak akibatnya apa? Setiap ada orang menjulurkan tangan ke wajahnya, dekat dengan wajahnya, dia langsung begini. Misalnya nih, saya ngajak salaman misalnya, atau ibu ngajak salaman ke ibu itu, dia langsung begini. Dia refleks begini kawan-kawan. Tahu nggak kenapa? Karena gerakan suaminya mengayunkan tangan itu berulang dan dia selalu refleks begini. Dan itu berkali-kali terjadi sehingga otaknya mengakses itu menjadi sistem. Pokoknya kalau ada tangan mendekat ke wajahmu segera begini. Itu namanya refleks dan itu kerja otak gara-gara berulang. Jadi sesuatu yang diulang itu bisa jadi negatif jika pengulangannya hal yang negatif. Sesuatu yang berulangnya positif jadi positif. Bisa dipahami kawan-kawan? Iya. Jadi kenapa sih Al-Fatihah itu keren banget? Karena Al-Fatihah itu isinya sugesti positif semua kawan-kawan. Sungguh kita nggak butuh lagi datang ke seminar motivasi serius kalau kita paham betul-betul mana Al-Fatihah. Ya coba. Anda kalau datang ke psikolog gitu ya, suruh apa? Nulis apa? Jurnal kebersyukuran. Kita udah praktek dalam sholat 17 kali sehari. Kurang keren apa Al-Fatihah, Bu? Pak? Kalau psikolog paling nyuruhnya 2 kali. In this morning, in the morning and the afternoon. Ya, after sleep and before sleep. Kalau sholat tuh 5 kali, dahsyat dia. Cuman kita nggak paham. 3 kali kebersyukuran. Makanya kalau Anda datang ke psikolog biasanya dikasih apa? Perintah nulis kebersyukuran setiap bangun tidur, tiga hal yang disyukuri, setiap mau tidur 3 hal yang disyukuri. Dalam sholat udah ada itu sugesti dan afirmasi positif. Makanya Masya Allah. Siapa yang baru tahu Al-Fatihah sekeren ini, sepowerful ini, dan bermanfaat banget buat hidup ternyata isinya relate. Siapa yang baru tahu jawab saya di kolom chat. Setelah Islam berapa tahun ayah bunda? Itulah kenapa Bu, tahu nggak? Salah satu cara mengobati penyakit baik batin maupun fisik itu dengan cara diruqyah. Dan tahu nggak? Salah satu surat yang bisa digunakan untuk meruqyah apa? Ini pernah terjadi di zaman Nabi. Bahkan sakit fisik juga bisa. Tahu nggak surat apa? Iya, surat Al-Fatihah, Bu. Saya kadang-kadang gemes ya. Nah, kalau psikomatis ya, saya takut sholat, berarti ada traumatik gitu ya, yang harus diselesaikan oleh Pak Herdi. Saran saya datang ke hipnoterapis Pak Herdi. Kalau dekat di rumah saya bisa tanganin. Betul, Bu Lina ya. Betul. Jadi rukyah itu ilmiah kawan-kawan. Jadi rukyah itu bukan cuman dibacakan. Jadi metode pengobatan Quran itu bisa dua, bisa kiroah dan tilawah ya. Bisa disenandungkan, didengerin doang juga bisa, dan lebih powerful ketika dipahami. Oh, kalau sudah sering ke hipnoterapi, coba deh. Berarti belum ketemu tuh sumbu utamanya Pak Herdi. Belum ketemu tuh. Ya. Sumbu utamanya apa tuh yang membuat Pak Herdi itu kemudian anxiety disorder, takut berlebih, takut mati. Nah, kalau terapi sama saya Pak Herdi, kalau bahkan udah berapa lama nih berobat gak sembuh-sembuh, saya punya terapi namanya menghadapi ketakutan. Jadi kawan-kawan, ini agak agak ini ya, agak apa namanya? Agak kejem. Tapi ini langkah terakhir kalau di terapi nggak sembuh-sembuh. Nah, kalau Pak Herdi takut mati, tahu nggak yang dicontohkan oleh para sahabat dan para salafus solih itu melakukan apa?
melakukan hal yang menunjukkan bahwa kita akan mati. Saran saya coba deh. Tapi ini harus didampingi sama guru ya, Pak Herdi. Bungkus tubuh Anda pakai kain kapan. Dan buat galian liang lahat. Masuk ke situ. Satu malam saja. Itu pernah dilakukan oleh salafus soleh. Ada salafus soleh yang melakukan itu. Tapi ini lagi-lagi ini terapi yang eh, apa ya cukup cukup brutal karena memang ini benar-benar menghadapkan. Karena ketakutan berlebih itu hanya di pikiran, Pak Herdi. Seringkali kita itu baru akan tersadar ketika mengalaminya langsung. Contoh misalnya, ya, ketika takut menyentuh kucing, gara-gara waktu kecil dicakar kucing. Itu terapi awalnya nggak langsung ketemu kucing. Terapi awalnya dengan merubah sugesti negatif jadi positif kan. Kucing itu lucu, kucing itu apa referensinya tuh dirubah kan, referensi otak dia tuh kan dicakar kucing, dirubah referensinya kucing itu lucu, kucing itu membantu. Tapi kalau nggak bisa juga, ya udah ditemuin sama kucing. Nah, kalau Pak Herdi kan traumanya trauma anxiety-nya kan mati. Ya begitu Pak Herdi kalau memang sudah berkali-kali disugesti tidak sembuh juga. Semalam aja Pak Herdi, cobain deh, serius. Ya. Ekstrim memang itu biasanya saya sarankan kepada yang sudah berkali-kali datang nggak sembuh-sembuh. Gitu ya. Oke, sampai sini. Boleh dong saya ingin mendengar responnya dari kawan-kawan. Perlu banyak orang tahu nggak materi yang kita bahas malam hari ini? Perlu nggak orang lain tuh tahu? Banyak gak yang belum paham indahnya Al-Fatihah? The beautiful of Al-Fatihah. Banyak. Ayo Bunda, ya sebelum ditutup materi pada kesempatan malam hari ini, kita akan mendengarkan dulu kembali closing statement. Kenapa sih, Stan? Kita harus ikut di program Meaningful Al-Fatihah ini. Boleh, Stan, sebagai penguat kembali kepada kita. Ya. Jadi gini kawan-kawan. Kebayang nggak kalau kita harus makan sesuatu 17 kali sehari semalam yang kita nggak menikmati itu? Masya Allah. Betapa menderitanya seseorang yang harus memakan sesuatu yang belum dia nikmati. Oleh karena itu, coba deh sebelum kita apa melanjutkan aktivitas gitu ya. Karena Al-Fatihah ini nggak bisa kita tinggalkan. Hmm, 17 kali, makanya wajar banget jika banyak hari ini orang tuh sholatnya tidak khusyuk pasti saat baca Al-Fatihah. Kenapa? hmm. Saat Al-Fatihah tuh banyak orang yang hilang kesadaran karena Al-Fatihah itu surat yang sangat dihafal. Sudah diulang beberapa berkali-kali dalam hidupnya sehingga udah lost aja gitu. Sehingga baca Al-Fatihah tuh ya sambil nguap. Ada yang pernah begitu nggak? Kayak orang makan. Coba. Kenapa? Karena dia nggak tahu sejarah Al-Fatihah. Bagaimana turunnya dulu, bagaimana luar biasanya. Dia nggak tahu maknanya. Dia nggak tahu keutamaannya. Dia nggak tahu bagaimana Al-Fatihah itu dipandang dari berbagai macam sisi. Jadi orang itu jadi gak menikmati Al-Fatihah gitu loh. Betul. Beda banget. Coba lihat orang-orang kampung petani kalau makan dinikmatin banget. Kenapa? Dia tahu banyak hal. Dia tahu prosesnya susah, sejarah sejarah lahirnya beras nasi itu gimana. Dia tahu manfaatnya kalau nasi itu dimakan untuk tenaganya dari sisi itu gitu ya. Masya Allah. Dan dia tahu cara masaknya nasi itu biar pulen. Makanya beda nggak nasi emak kita dulu di kampung dengan nasi sekarang tuh. Dulu kita makan nasi putih aja kayaknya enak banget. Ada nggak yang merasakan hal yang sama? Nasi goreng tanpa warna, tahu nggak nasi goreng tanpa warna? Nasi goreng yang bumbunya cuma garam, bawang putih, dioseng-oseng tapi enak banget. Bener gak kawan-kawan? Nah, karena apa? Prosesnya tuh dengan meaning, dengan makna begitu loh. Sekarang saya makan di hotel kan setiap weekend saya sarapan di hotel. Sekarang saya kalau ngisi-ngisi seminar di hotel jarang banget sarapan. Kalau lah harus sarapan paling makan buah. Kenapa? Udah enak aja lihat nasi goreng hotel tuh. Dan entah kenapa nasi goreng hotel tuh walaupun beda hotel hampir sama rasanya. Apa yang bikin sama gitu ya terus disebarin ke semua hotel apa gimana? Tapi hampir bener gak? Iya. Bahkan siapa yang
pernah ngalamin kayak saya, makan pakai garam yang kasar, dioseng-oseng. Ih, tapi enak banget. Itulah kekuatan meaning, kawan-kawan, kekuatan makna. Itu loh yang membuat kita yuk bareng-bareng belajar. Apalagi dengan Al-Fatihah ya. Kan hidup itu kan untuk mencari makna. Ngapain banyak duit kalau hidup itu nggak tahu maknanya apa. Makanya ayo gunakan rezeki yang Allah limpahkan untuk kemudian mengapresiasi ilmu para guru dengan daftar. Insya Allah di bulan Agustus kelasnya, dan jangan pernah menunda. Karena kalau udah nunda, setan menanti di persimpangan untuk berkata nanti, 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 nanti. Nah, nanti kalau gak tahu ya, saya guru-guru yang lain juga membahas mungkin lebih dalam. Kalau saya insya Allah outputnya nanti Anda bisa merilis emosi dengan Al-Fatihah. Nanti saya Masya ajarin Allah. terapi Al-Fatihah untuk merilis eh, Luka. apa namanya, hal-hal buruk dalam hidup, ya, pikiran buruk gitu ya, yang kita sebut dengan rukyah. Tapi rukyah versi soft. Jadi rukyah itu ada dua, Bu. Ada rukyah yang membuat orang gedebuk-gedebuk-gedebuk serupa. Itu juga pernah saya lakukan, Bu. Saya pernah ngisi bahkan di Trans 7 bersama Ustadz Adam Amrullah. Dan rukyah dengan cara hipnoterapi. Saya juga seorang hipnoterapis. Begitu. Cuman saya tidak terlalu aktif sebagai hipnoterapis dalam kehidupan sehari-hari karena hipnoterapis itu waktunya tersita banyak. Satu orang bisa 2 jam, Bu. Kebayang kalau yang datang 10 orang, berarti seharian saya ngurusin orang. Orangnya sembuh, sayanya sakit. Kecapean. Makanya saya hanya membagikan ilmu. Dan insya Allah kapan-kapan kita bahas tentang bagaimana hipnoterapi. Jadi ada namanya self hypnosis, menyembuhkan luka dari dalam. Kita sendiri. Salah satunya apa? Materi spiritual hipnosis, Al-Fatihah salah satu materinya. Insya Allah kita bahas. Ya. Menjadikan Al-Fatihah sebagai self hypnosis. Sugesti positif. Malam apa pagi Uma? Apanya kelasnya? Ibu kalau nggak bisa malam, bisa kok pagi, kan ada rekamannya. Kalaupun kelasnya malam, ibu nggak bisa, kan dapat rekamannya. Mau nontonnya pagi boleh, nontonnya siangnya boleh. Terus kan sama, walaupun nonton YouTube kan sama-sama saya yang ngisi kan. Hmm. Apa kalau saya ngisi malam terus ditonton pagi jadi Raffi Ahmad, kan enggak. Tetap saya kan. Cuman tidak live aja gitu. Saran saya sih, walaupun mungkin waktunya nggak cocok, saran saya daftar aja. Toh dapat rekamannya yang bisa diulang-ulang gitu lah. Mumpung ada kelasnya. Kalau nanti-nanti khawatir, ya mungkin kelasnya masih ada, tapi bisa jadi Andanya yang sudah tidak ada, kan begitu. Iya kan, meninggal itu nggak ada yang tahu, Bu. Bisa Anda dulu baru saya bisa. Saya terakhiran Anda duluan juga bisa. Saya duluan Anda lebih dulu juga bisa. Terserah Allah. Saya usianya masih muda, belum tentu meninggalnya duluan, bisa jadi terakhiran, kan begitu. Betul. Khawatir kelasnya ada, besok-besok masih ada, batch selanjutnya Andanya sudah tidak ada. Nyampe akhirat nyesel, Ustadz manggil saya sama panitia. Kenapa teriak, Bu? Saya nyesel banget. Kenapa nyesel? Iya, sampai mati. Belum tuntas, baru baru sampai Malik Yaumiddin. Akhirnya kayak gini saya terkatung-katung nih. Terus kenapa? Iya, saya mau niat daftar nanti-nanti. Ternyata keburu serangan jantung dengar suami mau nikah lagi. Oh, lagian ibu kan saya udah bilang jangan nanti-nanti ya Ustadz. Terus dia teriak, ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Kata Allah, oh tidak bisa. Kalla. Itu kawan-kawan. Itu ya. Itu aja sih. Ini tapi bercanda aja ya. Untuk membuat kita jangan pernah menunda. Karena kata Agim apa? Agim berkata, dalam hal kebaikan, mulai dari diri sendiri. Mulai dari yang kecil dan mulai sekarang juga. Kan begitu. Rumus kebaikan tuh begitu. Gitu ya, Masya Allah. Soalnya kalau Selasa Jumat bentrok sama kelas tahfidz, ya udah Bu, tonton rekamannya. Tuh. Atau ikut kelas tahfidz pakai headset ya. Mulutnya tahfidz dengerin, tapi ya ada rekamannya kok. Ya, ya kalau nyari alasan dan halangan mah ada aja, Bu. Ustadz, saya nggak bisa ikut kelasnya. Kenapa sibuk? Dikira kita semua yang ikut kelasnya pengangguran. Nah, kita juga sibuk kali. Cuman kita milih prioritas mana yang lebih penting dalam hidup, kan begitu.
Kalau nunggu nggak sibuk mah jangankan yang waras, orang gila aja sibuk. Ini lu lihat orang gila, sibuk gak? Sibuk, mondar mandir. Apalagi yang waras. Makanya guru saya menyampaikan begini. Kalau kita tidak sempat ngaji gara-gara sibuk, masukkanlah pengajian itu di daftar kesibukan kita. Masukin. Allah. Kalau ada acara yang lain, saya nih, kalau ada jadwal pengajian begini, Bu, ini kan sudah terjadwal jauh-jauh ya, panitia sudah nge-WA saya jauh-jauh hari. Itu dipanggil presiden pun saya nggak mau. Hmm. Dipanggil gubernur nggak mau, dipanggil presiden nggak mau. Kenapa? Orang saya muslim, dipanggil presiden. Presiden, ya saya nggak mau. Orang saya muslim, kalau dipanggil muslim baru saya mau. Itu nama saya. Presiden, ya saya nggak mau. Gitu. Itu ya kawan-kawan ya. Itu aja sih sebagai penutup. Saya hanya bisa memotivasi, tapi tetap keputusan di tangan Anda. Dan semoga kita diberikan hidayah dan inayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus belajar dan belajar karena ada hal yang paling penting dalam hidup. Kita itu sering menghabiskan uang untuk dada ke bawah. Bener gak? Iya. Stick Wagyu A1, A2, A3 jutaan harganya dibeli. Padahal tetap aja kan semahal-mahalnya daging, kenikmatannya hanya sebatas tenggorokan. Lewat tenggorokan ya udah nggak kerasa. Terus pas dibuang, udah nggak berbentuk daging. Iya, bener gak? Mau makanan mahal, makanan murah keluarnya sama. Rugi nggak tuh? Apa ada yang beda di sini? Enggak, Ustadz saya beda. Ustadz kalau saya makan mahal beda Ustadz. Aromanya agak sedikit ke vanila. Mana ada? Tetap aja aroma busuk kan. Makanya ya bukan tidak boleh makan makanan yang enak. Tapi kalau dengan makanan aja kita begitu, apalagi dengan Ilmu. gitu ya kawan-kawan. Barakallahu fikum. Kalau memang tidak ada pertanyaan ya Alhamdulillah mungkin akan dituntaskan di kelas sesungguhnya ya. Siap. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Gurunaku. Dan bagi sahabat Quran Holic nih yang masih kebingungan bagaimana cara mendaftarnya, silakan klik linknya, isi biodatanya, dan nanti di situ ada infak terbaik. Berapa Kang infaknya? Monggo, Ibu Bapak tidak dibatasi. Ya, mau 1 juta, mau 1 juta, mau 1 juta juga boleh lah ya. Yang penting sebagai tanda syukurnya. Ya, kita bisa belajar oleh dari 6 guru loh ya Bunda ya. Bayangkan 6 guru loh ya Bunda ya. Kalau satu guru mah ya, ini 6 guru terbaik ya, insya Allah akan mau bersama kita di Meaningful Al-Fatihah. Makanya yuk, bagi yang masih kesulitan, ayah Bunda semuanya silahkan. Nanti bisa di chat nomor Kak Admin, ada Kak Jahra. Nah, betul di link gak dicantumin Bunda, betul gak dicantumin. Makanya boleh berapa saja. Ya, yang penting sebagai tanda syukur Bunda bisa ikut kelasnya. Masya Allah ini luar biasa banget ya. Silahkan Ayah Bunda ya. Nah, nanti Mbak masih kebingungan, silahkan tanya aja ke Kak Jahra ya. Nomornya sudah tersampaikan di kolom chat Ayah Bunda. Silahkan disimpan. Ya. Oh, beda kayaknya Bunda. Saya gabung di grup WA Meaningful Al-Fatihah 1. Nah, insya Allah nanti ini akan pembahasannya lebih dalam lagi ya Bunda ya. Bagi yang sudah terdaftar di grup Al-Fatihah 1, mungkin ini akan ada penguatan-penguatannya kembali ya. Masya Allah. Barakallahu fikum, sahabat Quran Khalik yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan terima kasih banyak kepada juga kepada guruna kita tercinta Ustaz Musa Al-Fatih yang malam hari ini di sela-sela kesibukan beliau yang harus istirahat karena beliau besok full banget dapat ngisi materi ya. Maka kita doakan semoga senantiasa diberikan kesehatan. Dan bagi sahabat Quran Holic yang belum memfollow YouTube-nya dari Quran Holic, segera ya. Mudah-mudahan nih semua media sosialnya baik YouTube, baik Instagram, baik TikTok, silahkan. Karena insya Allah nanti banyak kemanfaatan juga yang bisa kita dapatkan dari program itu semuanya. Sahabat Holic, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Tentu di bulan Agustus kita akan lebih dalam kembali pembahasan tentang Meaningful Al-Fatihah. Maka segera daftar ya. Jangan sampai tidak daftar. Maka oleh sebab itu, kita sama-sama akhiri perjumpaan kita pada kesempatan malam hari ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Disempurnakan dengan doa kafatul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Abdul Sakur yang bertugas dari Quran Khalik mengucapkan selamat beristirahat dan berjumpa kembali di program utama kita yaitu Meaningful Al-Fatihah.
Barakallahu fikum ya budak semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Uma, Kang Abdul, Kang Koin. Selamat istirahat, sehat-sehat buat Uma dan Kang Abdul. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan. Sehat selalu ya Ustaz. Thank you for being part of my life. Subhanallah, Alhamdulillah. I can't live without my deen. Subhanallah, Alhamdulillah. I can't live without my deen. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. Cause I follow to lie, to lie. Cause I follow to lie, to lie. Subhan